berdoa, memimpin doa hari ini. Silakan Febri, sayang. Silakan pimpin temanmu untuk berdoa. Ingat berdoanya dengan khusyuk. Oke, silakan Febri terpimpin temannya. Terima kasih Febri, silakan duduk kembali. Nah, anak-anak ibu sudah siap belajar belum? Sudah. Nah, tapi sebelum belajar, agar kita semangat, kita punya yel-yel. Ayo sekarang kita coba yel-yel kita. Tepuk SDN 3 cantik. Cantik, cantik, cantik tiga, cerdas, nasionalis, bertanggung jawab, imajinatif, bergembira. Ke siswa kelas 5, apa kabarnya? Baik, Siapkah kalian untuk belajar? siap, Semangat semuanya, mari belajar bersama siswa canggih 3 anak hebat. hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik, Siapkah menghadapi kami semua? siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami menunjukkan Indonesia dan kami paham. Hebat semuanya. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Tepuk semangat. Tepuk 1. Oke, tepuk tangan dulu buat semuanya. Nah, sekarang anak-anak ibu, ingat, ibu mau anak-anak ibu ketika kita belajar kita harus bersemangat dan harus memperhatikan apa yang akan kita pelajari bersama pada hari ini. Nah, sekarang ibu punya gambar. Sekarang anak-anak ibu coba lihat di depan, ini ada gambar apa ini? Ini adalah gambar nasi goreng. Siapa yang pernah memasak nasi goreng? Wow, pernah semua ya? Coba, apa-apa saja bahan yang diperlukan untuk membuat nasi goreng? Yang pertama nasi, kecap, bumbu, apa lagi? Cabai, ya betul. Oke, betul sekali. Jadi untuk membuat nasi goreng ini kita memerlukan bahan-bahan yang kecil. Nanti bahan-bahan itu nanti akan terbentuk, akan menjadi nasi goreng. Jadi apa tadi? Ada beras yang harus disiapkan. Terus apa lagi? Ada tomatnya, ada cabenya, ada bumbu-bumbunya. Perlu nggak kita untuk penggorengannya itu? Nah, ini nanti ada hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini. Nah, apa pembelajaran kita hari ini? Yaitu tentang konsep dasar berpikir komputasional. Apa itu sayang? Konsep dasar berpikir komputasional. Nah, jadi ada 4 nanti konsep
dasar berpikir komputasional yang akan kalian pelajari hari ini. Nah, salah satu contoh tadi adalah bagaimana cara memasak nasi goreng. Untuk menjadi nasi goreng, dia membutuhkan bahan-bahan. Nggak mungkin kan langsung jadi nasi goreng, benar nggak? Dia pasti membutuhkan bahan-bahan yang kecil-kecil sebelum menjadi nasi goreng. Itu nanti adalah salah satu contoh dari 4 pilar berpikir komputasional yang namanya dekomposisi. Jadi kalau kita belajar pasti ada yang namanya tujuan pembelajaran. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, nah yang akan kita capai tujuan pembelajarannya, yang pertama itu kalian dapat menyebutkan 4 pilar berpikir komputasional. Apa tadi? 4 pilar berpikir komputasional. Terus yang kedua, kalian bisa menjelaskan makna dari setiap 4 pilar itu dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Oke? Ya, ini akan kita capai. Terus yang ketiga, kalian bisa memberikan contoh penerapan dari pilar berpikir komputasional tadi dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, ini adalah tujuan yang akan kita capai dalam kegiatan pembelajaran kita pada hari ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, tentunya kita kalau sebelum memulai pembelajaran ada yang namanya kesepakatan kelas. Kenapa pakai kesepakatan kelas? Ini sudah kita sepakati bersama dan harus kita hargai. Jadi ada kesepakatan yang pertama, kita dalam kelas ini saat pembelajaran harus saling menghargai. Nah, contohnya saat ibu menjelaskan di depan, kalian menghargai ibu dengan cara menyimak dengan benar, menyimak dengan baik apa yang ibu jelaskan. Begitu juga saat temanmu nanti ada yang misalkan tampil mempresentasikan, kalian juga menghargai temanmu yang maju ke depan. Oke? Yang kedua, disiplin. Misalkan ada tugas nanti harus dikerjakan, tidak boleh tidak mengerjakan. Itu namanya menerapkan kesepakatan kelas yang disiplin. Terus bertanggung jawab, mengumpulkannya dengan tepat waktu, mengerjakan dengan tepat waktu. Saat ada diberi tugas kelompok, semuanya bertanggung jawab mengerjakan tugasnya, seperti itu. Terus bekerja sama, nanti kalian akan ibu berikan tugas diskusi kelompok, nanti harus ada kerjasama di dalam kelompok itu. Terus ada lagi menjaga ketertiban, sama tadi, tidak boleh ada yang ribut saat ibu sedang menjelaskan. Saat teman kalian ada tampil juga nanti di depan, kalian tidak boleh ribut, biar semuanya Terus yang terakhir, menjaga kebersihan di dalam pembelajaran ataupun di luar lingkungan sekolah. Kita harus tetap menjaga kebersihan. Kalau ada sampah tidak boleh dibuang sembarangan, oke? Ada kertas tidak boleh dirobek, dilempar temannya, oke? Kita sepakat ya ini? Ini kesepakatan kelas kita yang sudah kita sepakati bersama dan ibu harap, ibu tolong harap dihargai. Oke, lanjut. Nah, sekarang ibu akan membentuk kalian menjadi kelompok. Ini sudah terbentuk ya kelompok ya. Ini sudah terbentuk kelompok. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 4 orang, udah benar ya? Ini ibu beri kelompoknya yang di sini kelompoknya Mariam itu kelompok 1. Ada 4 orang. Kelompok 2 nih kelompoknya mereka Febri. Terus kelompok 3 kelompoknya mereka Wahyu. Oke, sudah sepakat ya? Sepakat gak? Ya. Belum semangat nih. Tepuk 1. Tepuk 2. Yes. Tepuk 3. Oke. Tepuk 1, 2, 3. Yes. Oke. Oke, nanti kita akan bekerja dalam kelompok. Sekarang ibu akan membagikan tugasnya yang akan dikerjakan dalam kelompok. Nah, ini akan ibu bagikan sesuai kelompoknya. Jadi semuanya harus bekerja sama untuk menyelesaikan LKPD ini ya. Sekarang ibu bagiin dulu. Nah, ini kelompok 2. Kelompok selanjutnya kelompok. Oke. Nah, silakan sebelum kalian mengerjakan
LKPD itu, Ibu akan menjelaskan nanti cara kerjanya. Sekarang itu nanti ada gambar yang akan Ibu tampilkan di layar proyektor kita. Nanti kalian akan menyimak gambar ini untuk mengajarkan kalian konsep dari empat pilar berpikir komputasional tadi ya. Oke, nah sekarang lihat gambar pertama. Nah, coba apa yang terlihat pada gambar di samping? Coba kamu ceritakan bagaimana agar kamar tersebut bisa menjadi rapi dan bersih. Bersih, dirapikan, disapu. Apakah langsung bersih? Dirapikan. Apakah membersihnya harus satu persatu atau langsung semuanya? Satu persatu, betul. Tidak bisa langsung bersih seketika. Kita datang langsung bersih, nggak bisa kan? Kita harus memecahnya, memilahnya menjadi bagian yang terkecil dulu. Tidak boleh kita langsung ini dikerjakan semuanya sendiri. Bisa nggak semuanya langsung dikerjakan sekaligus? Nggak mungkin. Pasti harus satu persatu. Misalkan dulu, apa yang perlu kita baikin? Nanti tuang di dalam LKPD-mu. Gambar satu adalah gambar apa? Ditulis di sini. Penjelasan gambarnya, gambar apa yang terlihat pada gambar satu? Diisi di sini ya. Nah, silakan nanti dilihat. Terus pilar apa kira-kira dari keempat pilar itu kamu pilih? Pilar apa namanya? Apakah ini pilar dekomposisi? Apakah pengenalan pola? Apakah algoritma atau abstraksi? Oke? Silakan tulis dulu pertama penjelasan gambarnya. Ya. Nanti akan Ibu beri kartu. Kalian akan lihat di sini Ibu beri kartu dari 4 ini. Ibu akan berikan kartu ini untuk memudahkan kalian menemukan maknanya, sesuaikan dengan gambar ini. Nah, kira-kira gambar nomor 1 itu yang mana? Masuk ke dekomposisi, pengenalan pola, algoritma, atau abstraksi? Silakan dipilih kira-kira yang mana yang cocok dengan gambar ini. Kita lanjut ke gambar kedua. Itu ada penjelasannya masing-masing di kartu ini ya. Kartu ini ada penjelasannya. Yang gambar ini masuk kemana di antara 4 ini? Nanti keterangan ini boleh kalian masukkan penjelasannya di kolom yang sebelahnya. Kalau ini nama pilarnya aja. Sebelah sini pilih salah satu. Bisa di sini tadi dekomposisi, atau yang gambar kedua adalah algoritma misalkan, atau gambar ketiga adalah abstraksi, atau gambar keempat adalah pengenalan pola. Kalian tentukan berdasarkan kartu ini, cocokkan kartu ini dengan gambar. Paham? Nanti tulisan yang ininya, tulisan yang di bawah boleh masukkan ke kolom 3 yang di sebelah sini ya. Paham? Nah, jadi kalian tugasnya tinggal memilah yang mana yang pas, yang mana yang cocok dengan kartu ini, penjelasan ini sama gambar. Oke, paham ya? Kita lanjut gambar kedua. Nanti akan diulang lagi. Nah, sekarang gambar kita dulu. Nah, gambar kedua itu kayak ada titik-titik. Coba kamu ceritakan apa yang kamu lihat pada gambar di samping. Apakah kamu bisa melengkapi titik-titiknya? Kira-kira masuk kemana dia ini? Coba ceritakan apa yang kamu lihat. Itu ada gambar buah apa yang pertama? Alpukat, semangka. Kira-kira di titik ini nih diisi gambar apa? Benar nggak? Benar. Ini tadi alpukat, ini semangka. Kira-kira di sini apa? Alpukat. Mengulang lagi ya? Mengulang lagi ke alpukat. Terus di sini semangka. Di sini alpukat. Terus di sini kira-kira apa lagi? Hah? Alpukat lagi kah? Coba lihat. Coba yang kedua. Nah, ini namanya pola ya. Jadi mengulang kembali. Coba di sini ini apa? Brokoli ya? Brokoli. Ada 1 brokoli, terus ada 2 terong, terus ada lagi 1 brokoli, kemudian terongnya baru 1, benar nggak? Harusnya ini 2 karena mengulang yang sebelahnya. Lihat diulang di sebelahnya. Berarti ini 2 lagi ya? Ya. 2 terong, 1 brokoli. Kira-kira di sini diisi dengan apa lagi? 2 terong, terus 1 brokoli, terus di sini kira-kira apa? Harusnya ada 1 terong dan ada 1 terong lagi. Itu namanya mengulang. Itu namanya adalah pola. Kira-kira yang cocok
Di ini apakah abstraksi, apakah dekomposisi, apakah pengenalan pola, ataukah algoritma? Silakan, itu untuk gambar kedua. Paham? Yang kedua ya. Terus kita lanjut gambar ketiga, nanti akan ibu ulang lagi biar kalian mudah memahami. Kita jelaskan dulu gambar ketiga. Nah ini, coba ceritakan apa yang kamu lihat pada gambar di samping. Apa gambar apa ini? Sikat gigi dan pasta gigi atau odol. Nah sekarang coba kalian pernah nggak menggunakannya? Kalau tidak pernah lagi, hampir setiap hari. Setiap hari, kadang 3 kali sehari, kadang 2 kali sehari. Nah sekarang coba kalian jelaskan, uraikan bagaimana sih cara menggunakannya. Apa yang harus pertama kali kalian lakukan? Ambil apa? Bukan, tutup odolnya boleh. Ambil sikat giginya, kemudian hah? Dicurah, dioleskan di sikat giginya, kemudian digosokkan. Kalau kamu nggak mengurutkan sesuai langkahnya, bisa nggak digunakan? Nggak bisa. Nah, kira-kira itu masuk kemana? Apakah dekomposisi, apakah pengenalan pola, apakah abstraksi, apakah algoritma? Silakan dilihat pengertiannya masing-masing. Nah, kira-kira masuk kemana? Ya harus berurutan. Kalau tidak berurutan, hasilnya tidak akan sesuai yang kita inginkan. Sama seperti kalian misalkan nih memasak mie instan, bisa nggak langsung dimakan mie instannya? Nggak bisa. Tentunya harus melalui langkah-langkah dulu. Mulai dari apa? Contoh mie instan. Mulai dari kita siapkan mie instannya dulu, siapkan pancinya dulu, siapkan airnya dulu, siapkan kompornya, ya kan? Setelah itu apa yang dilakukan? Siapkan, boleh siapkan mangkoknya, siapkan dulu perlengkapannya. Kemudian hidupkan kompor, benar nggak? Letakkan panci di atas kompor, kemudian masukkan air, tunggu hingga mendidih, benar nggak? Tunggu hingga mendidih, baru masukkan mie instan. Setelah sudah agak lama, beberapa menit ditunggu, akhirnya mie-nya pun mendidih. Setelah mendidih apa yang kalian lakukan? Siapkan bumbu, boleh. Kalau kalian tidak berurutan seperti itu, bisa nggak jadi mie instan? Itu termasuk salah satu langkah dari 4 pilar ini tadi. Ya, lihat di kerjasamanya yang bagus. Semuanya bekerja sama, dibaca, ambil dilihat gambarnya. Terus perlu nggak ibu perlihatkan gambar keempat lagi? Gambar keempat nggak, biar kalian bisa memilihnya ya. Nah ini gambar keempat. Sekarang ibu perlihatkan sebelum kalian isi, siapa tahu tadi. Nah ini gambar apa ini? Gambar apa ini? Coba baca itu. Coba perhatikan gambar di samping. Berapakah jumlah buah apel merah pada gambar tersebut? Nah, ini yang pentingnya apa? Dari gambar ini apa yang pentingnya? Dengarkan ibu. Coba petunjuknya itu ngapain? Coba perhatikan gambar di samping. Berapakah jumlah buah apel merah? Dia cuma bertanya apa di situ? Apel saja. Yang lainnya perlu nggak kalian perhatikan? Dia cuma menanyakan buah apel yang berwarna merah. Berarti yang pentingnya hanya apa? Buah apel saja. Yang lain perlu nggak kalian lihat? Nggak perlu, karena pertanyaannya hanya meminta jumlah dari buah apel yang berwarna merah. Kira-kira masuk mana nih? Abstraksi kah, dekomposisi, pengenalan pola, atau algoritma? Nah, jadi dia tuh cuma mengambil yang pentingnya. Dia mengabaikan yang tidak penting. Kayak tas tuh diabaikan karena petunjuknya hanya meminta buah apel merah saja. Berdiskusi. Semuanya harus bekerja sama.
Jangan salah ya. Kalau ada salah satu tuh salah kan yang lain. Kalian kerjakan pilihkan yang mana. Ini masuk ke mana? Bagaimana anak-anak ibu sudah selesai semua? Sudah. Oke, sekarang kita coba kelompok yang paling semangat. Tepuk semangat. Kayaknya nih semangat belum semangat masih. Oke, nih ibu tunjuk nih. Boleh barisan kelompok 2. Silakan maju. Yang lain temannya harus menyimak. Jika ada yang beda silakan didiskusikan. Silakan kelompok 2 menyampaikan hasil diskusinya ke depan kelas. Kita tutup dulu ya. Dari kelompok 2. Oke. Anggota Silam Febri Arka Fitri. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya, silakan siapa yang pertama menyampaikan? Febri. Dapat mengatakan memecahkan masalah besar menjadi bagian kecil agar mudah diselesaikan. Oke, kelompok 1 jawabannya lihat kelompok lain. Kelompok 1 apa jawaban nomor 1? Untuk gambar 1 itu jawabannya untuk bilangnya adalah dekomposisi ya. Bagaimana kelompok yang lain, apakah sama? Kelompok 1 bagaimana? Apakah sama dengan kelompok 2? Silakan kalau berbeda tanggapin. Dan sikat gigi Oke, gambarnya obrolan dan sikat gigi. Terus membuat urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. oke. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Kelompok 2. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berasal dari kelompok 3 yang menyampaikan hasil diskusi. Anggota 1 waktu 2 habis 3 detik 4 jam. Terus nomor 1 apa jawabannya kelompok 1? Kelompok 3 apa jawabannya? Ya, nomor 1 gambar tentang apa? 1. Kamar berantakan. Tidak Pilarnya gitu. Pilarnya adalah pilarnya adalah dekomposisi. Nah, benar. Ya, keterangannya? Memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil agar mudah diselesaikan. Oke, kelompok 1 katanya dekomposisi sama enggak atau ada yang berbeda? Sama. Apa? Jawaban kelompok 3. Ya. Gambar apa itu tadi? Yang nyaring. Teka-teki pengenalan Apa pilarnya? Pilar apa? Pilarnya apa? Pilar apa itu? pengenalan pola. Nah, untuk nomor 2 katanya pilarnya adalah pengenalan pola. Sama apa enggak? Sama. Oke, silakan jelaskan. Kita tadi mengenal pola. Mengenal pola dari sesuatu yang sudah kita ketahui untuk membantu menyelesaikan masalah baru. Oke, terus yang sekarang nomor 3. Coba disampaikan. Kalau gambarnya tentang pasta gigi dan sikat gigi. Pilarnya algoritma sama enggak? Membuat urutan Apa itu? langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Jadi ya, terus lanjut yang terakhir. Sama enggak ya? Sama ya. Yang keempat, silakan lihat sama enggak jawabanmu? Apel merah. Pilarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kami dari kelompok 1 anggota Malum 2 Bilqis 3 kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sudah mendengar
mengulang apa yang sudah ibu sampaikan. Siapa? Coba siapa tadi yang bisa? Febri. Febri coba sampaikan. Apa menurut Febri dekomposisi itu? Memecahkan masalah yang besar menjadi apa? Menjadi kecil agar mudah diselesaikan. Itu dekomposisi. Sekarang nomor 2 ibu mau angkat tangan. Siapa yang bisa? Pengenalan pola itu apa? Coba Silvi. Menemukan kesamaan. Menemukan kesamaan dari sesuatu yang sudah dikenal sebelumnya. Kayak awalnya tadi apa? Awalnya itu misalkan buah durian, jeruk, durian lagi. Kira-kira apa lagi? Jeruk lagi. Nah, itu memudahkan kita untuk menjawab yang berikutnya. Ada kesamaannya, ada pengulangannya. Nah, seperti itu. Betul. Sekarang yang nomor 3. Siapa yang bisa menyimpulkan nomor 3? Ayo. Oke, silam. Nomor 3 apa? Pilar apa nomor 3? Algoritma. Membuat langkah-langkah atau urutan. Algoritma itu urutannya harus jelas dari awal sampai akhir biar sesuai apa yang kita inginkan. Betul? Yang nomor terakhir apa? Pilar apa? Abstraksi apa? Abstraksi. Siapa yang bisa? Abstraksi. Nah, silakan lagi. Apa itu abstraksi? Memilih yang pentingnya saja. Benar ya? Ya. Memilih yang pentingnya saja, mengabaikan yang tidak penting. Oke. Nah, ini ibu akan berikan soal evaluasi untuk dikerjakan nanti secara berkelompok. Silakan. Ini silakan kerjakan bersama-sama untuk evaluasi ya. Evaluasi. Bagaimana, sudah selesai tugasnya? Oke, silakan kumpulkan. Kumpulkan ke ibu, nanti kalau